Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rozia Al-Din, Sultan wanita pertama dalam sejarah Islam. Satu lagi sosok seorang perempuan muslimah yang menginspirasi dunia. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin dalam sebuah kerajaan Islam yang diangkat menjadi seorang sultan. Dialah Rozia Al-Din, atau lebih dikenal dengan nama Rozia Sultanah. Ia adalah Sultan Delhi, India, yang berkuasa antara 1236 hingga 1240 dan menjadi sultan wanita pertama yang memerintah di Kesultanan Delhi. Di bawah kekuasaannya, Rozia mendirikan sekolah, akademi, pusat-pusat penelitian, hingga perpustakaan umum. Rozia sangat populer antara lain karena pemikirannya bahwa semangat agama lebih penting daripada yang lain. Rozia selalu menolak disebut sebagai sultana atau ratu, karena itu berarti seorang istri atau nyonya seorang sultan. Merasa bahwa apresiasi citra maskulin akan membantunya mempertahankan kerajaannya, Rozia selalu berpakaian layaknya pria dan mengenakan sorban, celana, jaket, dan pedang. Berkat kiprahnya, namanya tertulis sebagai sultan wanita pertama dalam sejarah Islam. Rozia lahir di Budaun tahun 1205, terlahir sebagai putri dari Samsuddin Iltutmish dan Kutub Begum. Keluarga Rozia sebenarnya bukanlah bangsawan, bahkan leluhur mereka berasal dari budak Seljuk Turki. Sang ayah sebenarnya datang ke Delhi sebagai budak di bawah kekuasaan Sultan Qutb al-Din Aibak yang mendirikan fondasi dinasti Mamluk atau dinasti budak. Berkat Aibak, seorang budak bisa memegang jabatan strategis. Sebagai orang kepercayaan Aibak, Iltutmish menunjukkan keberanian dan kejujurannya sehingga mendapat posisi gubernur provinsi. Bahkan, Sultan juga menjodohkannya dengan putrinya Kutub Begum. Usai wafatnya Aibak, tahta pun diambil oleh putranya Aram Bakhsh. Meski kompeten menjadi sultan, kepemimpinan Aram ditentang 40 bangsawan Turki yang bergabung dalam kelompok Cihalbani. Mereka pun meminta Iltutmish menggantikan Aram sebagai Sultan Delhi. Sejak itulah terjadi pertempuran antara Aram dan Iltutmish. Tahta pun akhirnya dimenangkan Iltutmish di tahun 1211. Karena kepemimpinannya yang gemilang, Samsuddin Iltutmish di penghujung pemerintahannya pada tahun 1229 dianugerahi gelar dan jubah kehormatan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Seabad kemudian, reputasi Samsuddin Iltutmish dalam memimpin tertuang dalam catatan perjalanan penjelajah muslim ternama asal Maroko, Ibnu Battutah. Dalam catatan tersebut, Ibnu Battutah menyebut
Samsudin Iltutmish dikenang karena karakternya yang sangat baik dan soleh. Ibnu Battutah juga menulis, sikap adil Samsudin Iltutmish ditandai dengan jubahnya yang berwarna merah. Sebagai putri Sultan Delhi, Rozia selalu dididik seperti para saudara lelakinya. Ia dilatih perang dan diajarkan keterampilan militer. Sama seperti anak bangsawan lainnya, Rozia juga belajar tata kelola negara. Awalnya keterampilan ini diajarkan agar Rozia bisa menjadi istri sekaligus ratu yang baik untuk sang raja. Tak ada yang menyangka kalau dirinya bakal menjadi raja yang sesungguhnya. Beranjak dewasa, ia tak banyak berinteraksi dengan para wanita di dalam harem, bangunan khusus wanita yang tidak bisa dimasuki lelaki yang bukan mahramnya. Karena tak pernah dipaksa mengikuti aturan, Rozia tumbuh menjadi perempuan aktif dan pemberani. Alih-alih merias wajahnya, ia justru lebih suka membantu ayahnya mengurus negara. Setelah 25 tahun berkuasa, Iltutmish wafat di tahun 1236. Kematiannya pun memicu kekacauan politik di Kesultanan Delhi. Sementara itu, putra sulungnya Nasiruddin Mahmud telah wafat di tahun 1229 ketika memerintah Benggala. Di akhir hayatnya, Sultan menganggap tak ada putranya yang masih hidup pantas jadi raja. Ia pun menunjuk putrinya Rozia sebagai pewaris tahtanya. Namun, para bangsawan menolak diperintah wanita. Itu sebabnya tahta kerajaan jatuh ke tangan Ruknuddin Firuz, kakak Rozia yang masih hidup. Namun, alih-alih memerintah, Firuz malah berfoya-foya dan membuat geram para bangsawan. Usia 6 bulan berkuasa, ia dan ibunya dibunuh. Rozia pun diangkat sebagai Sultan wanita Delhi yang pertama. Begitu naik tahta, Rozia membuat keputusan mengejutkan. Ia tak mau lagi memakai baju muslim tradisional untuk wanita termasuk kurda. Sebagai gantinya, ia memakai pakaian netral yang membuatnya tampak seperti pemimpin laki-laki. Tak hanya itu, Rozia juga menolak gelar sultana. Menurutnya sultana berarti istri atau selir seorang sultan. Ia pun ingin menyandang gelar sultan terlepas dari dirinya merupakan seorang wanita. Tak peduli dirinya perempuan, Rozia tetap berperang di garis depan dan berhasil merebut wilayah. Ia pun sukses mengelola negara dan menjadi salah satu Sultan Delhi terbaik. Di masa pemerintahannya, Rozia juga mendirikan sejumlah sekolah, akademi, pusat penelitian, dan perpustakaan umum. Dikhianati dan dikudeta. Di masa pemerintahannya, tak sedikit bangsawan malu dipimpin oleh seorang wanita. Salah satu teman masa kecil Rozia, Malik Ikhtiaruddin Al-Tunia, berkonspirasi melawannya. Ia membantu saudara lelaki Rozia, Mu'izzuddin Bahram Shah, merebut tahta. Usai berjuang mati-matian, Rozia mengalami kekalahan menyedihkan. Ia pun dipenjara di Qila Mubarak di Batinda. Sementara itu Mu'izzuddin Bahram Shah menyatakan diri sebagai Sultan Delhi. Kemudian di tahun 1240, Al-Tunia menikahi Rozia. Ada sejarawan yang berpendapat Rozia menikahinya agar tak dihukum mati. Tetapi ada pula yang berpendapat Al-Tunia memenjarakan Rozia lantaran cemburu karena kedekatannya dengan Jamaluddin Yaqut, seorang budak Ethiopia. Mereka berdua pun memutuskan merebut kembali tahta dari saudaranya. Namun, Bahram mampu mengalahkan pasangan itu. Rozia bersama Al-Tunia pun segera melarikan diri dari Delhi dan sampai di Kaital keesokan harinya. Sayangnya, di sanalah mereka dirampok oleh Hindujat dan dibunuh pada 14 Oktober 1240. Sultan wanita pertama pun wafat di usia 35 tahun. Kisah Rozia Sultana pun menjadi bukti bahwa pernah ada seorang perempuan muslim yang mampu memimpin negara. Sejak periode Mughal,
Rozia juga merupakan satu-satunya wanita kedua sebuah kesultanan secara penuh. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.